Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, pada konten kali ini saya akan menjelaskan siapa itu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Makamnya terletak di Kampung Gapura dalam kota Gresik, Jawa Timur, tidak jauh dari pelabuhan. Yang dikenal sebagai penyebar agama Islam atau penyebar agama Islam tertua di Pulau Jawa. Jadi silahkan simak bagaimana awal kedatangan beliau dan bagaimana jejak hidup beliau pada saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Monggo disimak sareng-sareng. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang makamnya terletak di Kampung Gapura di dalam kota Gresik, Jawa Timur, tidak jauh dari pelabuhan. Inskripsi makamnya yang menunjuk angka 882 Hijriah atau 1419 Masehi, yaitu tahun wafatnya, menempatkannya sebagai salah seorang tokoh yang dianggap penyebar Islam tertua di Jawa. Secara keliru, sebagian masyarakat memberi sebutan Syekh Maghribi kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, sehingga timbul asumsi bahwa tokoh bersangkutan adalah tokoh yang asal keturunannya dari Maghrib, yaitu Maroko di Afrika Utara. Bapak tanah Jawa yang disunting J.J. Mainsma dengan kurang tepat menyamakan Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan nama Syekh Ibrahim As-Samarqandi atau bisa disebut As-Samarqandi, yang menimbulkan kesan bahwa tokoh bersangkutan berasal dari Samarkand di Asia Tengah. Sementara itu, Sir Thomas Stanford Raffles dalam History of Java menyatakan bahwa berdasar sumber-sumber lokal, Maulana Malik Ibrahim adalah seorang pandita termasyhur asal Arabia, keturunan Zainal Abidin atau biasa disebut Zainal Abidin, dan sepupu Raja Cermen telah menetap di Leran di Janggala bersama para penganut Islam yang lain. Berdasar penulisan yang lebih belakangan, beberapa versi seputar keberadaan tokoh Maulana Malik Ibrahim semakin menimbulkan perbedaan asumsi yang menajam tentang siapa jati diri tokoh yang disebut Syekh Maulana Malik Ibrahim tersebut. Bahkan menurut penulisan yang lebih belakangan lagi, telah disusun silsilah spekulatif Syekh Maulana Malik Ibrahim yang mengaitkannya dengan golongan Alawiyin, keturunan Nabi Muhammad SAW, dari Fatimah Az-Zahra, dengan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali, turun ke Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad Al-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sabihus Saumah, Alwi Asani, Ali Khalid Qosam, Syekh Muhammad Syahib Mirbad, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik Ahmad Khan, Abdullah Al-Azmad Khan, Ahmad Syah Jahal, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, dan Maulana Malik Ibrahim. Sementara itu, berdasarkan pembacaan epigraf asal Prancis J.B. Moquet atas tulisan pada prasasti makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ditulis dalam The Datum of the Gravestone van Malik Ibrahim the Great, disebutkan bahwa almarhum yang bernama Al-Malik Ibrahim yang wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 berasal dari Kasan atau Bikasan, sebuah tempat di Persia, Iran. Selain itu, berdasar pembacaan inskripsi pada batu nisan makamnya yang dibaca oleh Moquet yang ditandai kalimat La ilaha illallah, surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi, surah Al-Imran ayat 185, surah Ar-Rahman ayat 26-27, surah At-Taubah ayat 21-22. Terdapat penjelasan bahwa tokoh bernama Al-Malik Ibrahim adalah seorang tokoh terhormat yang berkedudukan sebagai berikut. 1. Guru kebanggaan para pangeran, Mafkhorul Umaro. 2. Penasihat raja dan para menteri, Umdatus Sholatin wal Wuzaro. 3. Dan dermawan kepada fakir miskin, wa waisul masakin wal fuqara. 4. Yang berbahagia karena syahid
asyahid asyahid di rozu bahaid daulah wadid. Secara utuh, terjemahan dari inskripsi batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim menurut J.P. Mokwet adalah sebagai berikut. Inilah makam almarhum al-Maghfur yang mengharap rahmat Allah yang maha luhur, guru kebanggaan para pangeran, tongkat penopang para raja dan menteri, siraman bagi kaum fakir dan miskin, syahid yang berbahagia, dan lambang cemerlang negara dalam urusan agama. Al-Malik Ibrahim yang terkenal dengan nama kakek bantal berasal dari Kashan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya dan menempatkannya ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Geratus Willebrodus Johannes Drues dalam New Lead on the Coming of Islam to Indonesia menyebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai salah seorang tokoh yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang merupakan wali songo di antara para wali lainnya. Menurut Babat ing Gresik yang awal datang ke Gresik adalah dua bersaudara keturunan Arab, yakni Maulana Maghfur dan Maulana Ibrahim, dengan ketuanya Syekh Yusuf Mahrabi serta 40 orang pengiring. Maulana Maghfur dan Maulana Ibrahim masih bersaudara dengan Raja Bedah. Mereka berlayar ke Jawa untuk menyebarkan agama sambil berdagang. Mereka berlaku di Gerwarasi atau Gresik pada tahun 1371 Masehi. Rombongan menghadap Raja Majapahit Brawijaya menyampaikan kebenaran agama Islam. Sang raja menyebut baik kedatangan mereka, tetapi belum berkenan memeluk Islam. Lalu Maulana Ibrahim diangkat oleh Raja Majapahit menjadi Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam kepada orang Jawa yang mau. Sementara itu, sumber cerita lokal menuturkan bahwa daerah yang dituju Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pertama kali saat mendarat di Jawa ialah Desa Sembalo di dekat Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yaitu 9 km dari arah utara kota Gresik, tidak jauh dari komplek makam Fatimah binti Maimun. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar. Aktivitas yang mula-mula dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan yang disebut Desa Rumo, yang menurut cerita setempat berkaitan dengan kata Rum atau Persia, yaitu tempat kediaman orang Rum. Setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, Maulana Malik Ibrahim kemudian pindah ke kota Gresik, tinggal di Desa Sawo. Setelah itu, ia datang ke kota Raja Majapahit, menghadap raja dan mendakwahkan agama Islam kepada raja. Namun Raja Majapahit belum mau masuk Islam, tapi menerimanya dan kemudian menganugerahinya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang belakangan dikenal dengan nama Desa Gapuro. Di Desa Gapuro itulah Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan penyebar Islam yang diharapkan dapat melanjutkan misinya, menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat di wilayah Majapahit yang sedang mengalami kemerosotan akibat perang saudara. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberi manfaat. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Salam religi. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.